Lap dulu ya, agak bau soalnya. Udah berapa mulut di sini kan? Mas Corona, janganlah bu, doa jelek-jelek kali. Muka aja yang jelek, doa jangan ya kan? Boleh tepuk tangan untuk Noja Band. Keren kali ya kan? Keren kali, kekompakannya, solidaritasnya. Terus aku ngefans kali sama vokalisnya. Suaranya tuh lemak kali ya kan? Lemak kali. Ketika dengar mendayu-dayu gitu, apa namanya itu bang? Vibra ya? Vibra ya bang, ya merek apa dia bang? Hah? Abang ini nyanyi kuat, ngomong oh LCD, kurang ya bang, kurang ya. Keren, pengen kali rasanya dengar suara kayak gitu tiap hari, pengen bawa pulang, taruh di kamar, jadi pas mau tidur dia nyanyi gitu kan. Semua kata rindu seakan kan enak kita tidur ya kan, soalnya nggak bisa dibeli abang ini ya kan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama aku Bang Odong. Di sini udah ada yang pernah kenal dengan aku Bang Odong? Belum ya? Ya belum ya. Wajar lah. Di kalangan keluarga aku aja banyak yang nggak kenal bang. Iya kenal. Di kakak dicoret bang. Kakak di hidden dia. Tadi ngomong-ngomong soal musik, orang Noja Band ini kan nyanyinya keren kali. Nah, aku kasih tahu sama kalian. For your information, agak keren ya kan? For your information biar kalian yang agak-agak kurang paham artinya untuk sedikit informasi untuk kalian ya kan? Aku ini, ya betul kan bang? Betul-betul ke bang? Soalnya nggak sampai aja minggu ini ya. Kalau sampai, aku pendekin biar nggak ketinggalan. Memang aku bang Odong kok ngulang lagi. Jadi just for apa sih tadi bahasa Inggrisnya bang? Sedikit informasi untuk kalian. Aku ini kerja di bagian perlindungan anak sebelumnya. Kayak Kak Seto gitu. Kerjanya berkecimpung dengan dunia anak. Nah, selama aku kerja di bagian perlindungan anak, itu kami sering melakukan edukasi ke sekolah. Dari situlah aku tahu bahwasannya generasi zaman sekarang bahaya kali Wak. Bahaya kali weh. Anak-anak zaman sekarang banyak nggak tahu lagu nasional. Kalau kayak lagu abang-abang nih tadi semua kata rinduku tuh tahu. Apalagi lagu-lagu kayak yang terkenal sekarang tuh apa tuh? Namanya Haredang, Haredang, Haredang. Itu pasti tahu orang anak-anak sekarang. Tapi lagu nasional itu ku tes. Waktu kami melakukan ice breaking, siap itu, tahu ice breaking nggak? Istirahat sambil melakukan game, tahu lah. Janganlah nampak-nampak kali bodohnya. Cukup aku aja yang bodoh ya kan? Kita pintar di sini ya kan? Waktu itu, kusuruhlah anak-anak di sekolah nih ceritanya. Adik-adik, oi, ya bang katanya. Di sini ada yang mau nyanyi lagu nasional. Semuanya diam, nggak bergeming sedikit pun. Seandainya ada upil jatuh, bunyi itu. Saking sunyinya, diam. Sampai beberapa menit kemudian, ada anak-anak yang tunjuk tangan. Kukira karena kemauannya, rupanya ada tangan di balik itu. Ada kawan-kawan yang ngangkatin gini, kan biasa anak-anak tuh ya kan. Kalau misalnya dia nggak berani, kawan-kawan, ayo, kita apain tangannya, tunjukkan gini. Semangat aku kira dia betul-betul tahu lagu wajib nasional ya kan. Kusuruh, oh kamu, sini dek kamu. Dia datang ke depan dia, semangat kali nih. Ke depan dia. Kemajuan, undur. Kepapan tulis dia. Jadi kusuruh, adek mau nyanyi lagu apa? Nyanyi nasional lah bang. Lagu nasionalnya judulnya apa deh? Nggak tahu lah bang, nyanyi aja. Anak-anak kan biasa itu nggak tahu judulnya kan. Udah nyanyi dia, semangat aku. Nyanyi dia, kusuruh anak-anak diam semua. Dengan seluruh angkasa saya memuji, tinggalkan cerita tentang kok kayak ada yang aneh. Kau nyanyi lagu apa? Lagu nasional lah bang. Iyanya. Yaudahlah lanjut. Karena aku agak-agak bingung, aku suruh lanjut ya kan. Dilanjutkan dia. Dan gugur remaja diri bang bendera, itulah tandanya murid berprestasi. Kok kayak makin beda lagunya. Ini masih lagu nasional
masih lah bang. Ini aku yang bodoh apa dia yang pintar ini? Ya udahlah, karena aku masih ragu kan apa kelanjutannya, gue suruh lagi deh nih. Ya udah lanjut. Dilanjutkannya sampai di lagu klimaksnya. Ini kan lagu klimaksnya habis nih kan. Harga jasa kau pelita oleh Perindo. Kan lagu partai dia. Gawat kan anak-anak zaman sekarang itu, lagu nasional nggak tahu. Tapi aku sebagai orang yang dulu juga kayak orang abang ini, tapi gagal. Orang abang ini kan sering perform di acara live gini ya. Aku sering di tempat tetangga aja tuh. Ada teh manis. Jadi aku tahu musik. Jadi aku tahu ternyata musik itu mirip-mirip wah. Makanya kita nggak bisa salahkan anak yang tadi kan. Musik, aku kasih tahu sama kalian, notasinya itu cuma dari A sampai ke G. Balik habis itu ke A lagi. Makanya musik-musik itu bisa mirip ya kan bang. Contohnya musik-musik itu mirip. Ini lagu, oh ini ada lagu. Contohnya gini, lagu Bang Toib, kenapa tak pulang-pulang sakenale mirip, karena nadanya itu cuma itu aja. Atau kalau belum percaya, ada lagu anak-anak yang mirip juga sama lagu lain. Yang lagunya gini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari dilhe tumhara. Iya kan? Mirip, jadi lagu-lagu itu memang mirip, kita nggak bisa salahkan anak-anak. Kenapa? Kayak yang gue bilang tadi, lagu sekarang itu sangat mempengaruhi pikiran. Kayak lagu abang tadi, lagu Haredang, sama ini lagu-lagu sekarang itu kan kayak agak-agak koplo ya kan, sedikit-sedikit koplo. Makanya sampai kemarin itu pas aku suruh anak-anak nyanyi lagu nasional, aku suruh sambung lagi lah. Kalian sambung ya liriknya. Oke pak, semangat kali. Tahu aku kasih 5.000. Nyanyikan lagu kan? Garuda Pancasila, akulah pendukung. Udah di belakangnya buka Siti Jos katanya. Iya. Ini lain lagu nasional di kayak gitunya. Sikit-sikit koplo, gila orang tuh. Kalau nggak koplo, anak-anak sekarang gila game sama gila endang, tau endang? Endang yang nanti tiba-tiba dari pohon. Gini-gini deh kan. Entah kemasan tayan nih, nggak tahu sound babi kayaknya. Iya. Anak sekarang tuh parah. Tapi aku di sini tinggal di Tulaan. Di sini ada yang tahu abang-abang Tulaan di mana? Nggak ada yang tahu ya, parah-parah kali. Di mana men-men kalian? Weh, kau di mana men-men kau? Rumahmu di mana? Ini rumahmu, kau nggak usah ngayal kau. Muka kau aja muka miskin. Nggak usah ngayal kau. Ini baju monca ini kan? Berapa 15.000 dua? Dikasih dia, pinjam 2 kali pakai pulang balik. Tahu di mana rumah bang? Belakang itu Tulaan nggak? Apa itu? Itu radio Star FM. Apa itu Star FM? Apa? Nah, betul-betul lah tunjuk. Sidorejo sama Tulaan itu nggak jauh kali bang, ya kan? Kepleset nyampe. Masa nggak tahu Tulaan? Main-main selama ini kemana? Kamar mandi, dapur, sumur. Di situ aja malah balik. Astagfirullah. Ini contoh-contoh generasi yang kurang baik. Jangan ditiru. Ya? Boleh itu. Tapi selama corona itu bang ya. Selama corona nggak apa. Berarti abang ini menaati peraturan. Apa bang peraturan kemarin bang, lupa bang. Social distancing ya kan, PSBB. Jadi abang ini mantap juga nih. Abang mantap bang ya. Wih, selamat men. Macam betul aja men. Ini keren kali udah tadi nggak dapat ketawa. Bercanda bang ya, bercanda. Ya, jangan dianggap bercanda ya bang. Serius tadi bang. Memang nggak lucunya bang. Sorry bang. Kita join kawan ya kan. Oke. Jadi sebelumnya aku ini tinggal di Gunungan. Ada yang tahu Gunungan itu dekat Selabuan. Habis itu pindah ke Tulaan. Dulu aku itu tinggal recok kali bang, tukang sate bang, agak lewat situ bentar bang. Pak, bang, iya, bocah petualang lo ya. Orang kau gitu, bandel kali. Iya. Corona nih weh, lewat pulang len. Pak, Bu,
Saya suruh dong. Pelanggan itu pelanggan. Kawan-kawan, aku ini sebelumnya tinggal di Tembung. Tembung itu bagian pinggiran-pinggiran Medan. Jadi kalau kalian ke Medan, ada namanya Tembung, itu adalah aibnya Medan. Semua di sana aibnya Medan. Tembung itu. Tembung, iya, rujak bang, rujak simpang jodoh, iya itu. Kalau orang Tembung dengarnya itu rujak simpang jodoh udah tahu itu. Tembung itu ada ciri khasnya. Di sana setiap kali pekerjaan itu diawali dengan nama tukang. Apapun pekerjaannya itu diawali dengan nama tukang. Tukang bangunan, tukang kredit, tukang kunci, tukang keten, semua tukang bang. Iya, semua tukang. Jadi kalian ngeten aja udah dianggap kerja itu. Yang penting ada tukangnya aja. Makanya kalau misalnya kalian ketemu, kalian nggak usah nanya pekerjaan orang fix, udah tukang itu. Tahu ya yang demen apa? Udah tukang itu. Nah, makanya kalau misalnya kalian nanya ini, aku pernah nanya. Aku kan orang Tembung juga nih, bang. Kerjaan abang apa? Tukang ya? Iya bang, abang tukang. Iya, itu orang Tembung. Tapi sekalinya pernah nggak dapat orang yang bilang dia tukang. Bang, abang kerjanya apa bang? Oh, adalah bang. Tapi keluarga abang tukang ya bang? Iya, dimulai dari aku tukang, wawa aku tukang, lili aku tukang. Tapi aku menabrak itu semua. Aku nggak tukang bang. Iya. Kenapa bang mau keluar dari kebiasaan? Iyalah bang. Kerjaan abang apa? Oh, aku ngenaikin tukang bang. Tukang-tukang juga ya kan? Iya, makanya kalau misalnya kalian ketemu udah fix. Kalian ke Rimo, Tulaan, ke mana lagi Singkil, atau daerah mana pun jumpa orang Tembung, gak usah tanya, udah pasti tukang itu ya. Udah pasti tukang bangunan. Ya, kalau misalnya dia bilang dia nggak tukang, udah hijrah aja deh itu. Aku dulu tukangnya. Ini ngomong-ngomong juga kawan-kawan, aku ini orang Batak ya. Orang Batak tapi aku Muslim. Nah di Medan ada suatu kebiasaan bahwasannya kalau misalnya kita terlahir sebagai orang Batak ada diskriminasi di situ. Ada diskriminasi di situ. Ini pesan moral, wih. Ada diskriminasi di situ. Jadi kalau kalian terlahir sebagai orang Batak, ada hal yang jelek-jelek ada di image orang lain tentang kalian. Kayak aku nih bilang, dek, orang apa? Orang Sunda, biasa aja orang biasa aja. Agak mundur dia 2 langkah. Nggak kawan kita gitu. Kayak gitu, sampai segitunya. Kalau kalian dengar orang Batak, kayak aku nih, ada diskriminasi di situ karena Batak itu image-nya jelek, jorok, bau, semua yang jelek-jelek tentang orang Batak. Dan aku merasakan itu. Makanya di kami itu orang Batak ada fase tersendiri untuk kalian menggapai semuanya. Kalau orang biasa nih fasenya anak-anak, remaja, dewasa, udah biasa aja ya kan. Tapi kalau kami orang Batak, anak-anak, remaja, didiskriminasi, dewasa. Ada diskriminasi. Kalau kalian nggak didiskriminasi, nggak dewasa di situ. Makanya itu kalau waktu aku kecil sakit kali rasanya mak. Jumpa ini ada kawan yang agak sedikit ngondek nih ya. Maaf ya kalau misalnya ada yang ngondek sedikit. Itu sering kali mulutnya itu, pingin kali aku tumbuk kan ya kan. Sering kali aku lewat ini ngomong itu, malas sekali lah aku dekat kau. Cuk, malas sekali lah aku dekat kau. Jorok kali pun kau. Sana apa kau? Kayak anak Batak. Kayak anak Batak. Kenapa mesti katanya kayak anak Batak? Kenapa nggak kayak anak Jawa, kayak anak Betawi, kayak anak Sunda? Kayak anak Batak karena ada image di situ Batak itu yang jelek-jelek. Jumpa lagi sama dia kayak gitu. Malas sekali lah aku dekat kau. Bau kali pun kau. Jorok kali pun kau. Sana apa kau? Kayak anak Batak. Sekali 2 kali aku kayak gitu masih bisa sabar wah kan? 3 kali, naiklah darah militer ya kan? Tunggu dia aku datangi. Wah, nggak nyampe dari sini aja. Wah, kau perhatikan kau dari tadi wah ya. Dari kemarin kau kayak anak Batak aja bilang ya. Kau ini ku tarik nih kan. Kau nggak usah sepele kali kau. Kau kira kau udah bagus kali, kau kira kau udah mantap kali, kau kira kau udah bersih kali ya. Ku lepas kan kayak anak Batak. Aku banget dong Batak sih. Tadinya binatang.